Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan, masih diberikan keislaman, ya, nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku, santri-santriku yang berbahagia di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keselamatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan disehatkan segala badannya, segala urusannya dipermudah, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, santri-santriku yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, oleh orang-orang muslim dimanapun berada pasti menunggu-nunggu yang namanya bulan Ramadan. Oleh karena itu, mengapa ditunggu-tunggu? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh berkah. Karena bulan mulia, semulia-mulianya bulan, sepaling baik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian jika kita bandingkan dengan hari, kalau hari adalah hari Jumatnya, ya, yaitu sebagai Sayyidul Ayyam. Kalau Ramadan adalah sebagai Sayyidul Ashhar, ya, yaitu tuanya bulan. Nah, anak-anakku, santri-santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia sangat mulia, sangat berkah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifat asyayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka akan ditutup. Kemudian syaitan-syaitan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku, santri-santriku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim sangat dimuliakan sekali oleh Allah, sangat dikasih sayangi sekali sama Allah, sangat disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seolah-olah kita digiring untuk masuk surga. Seperti hadis yang saya bacakan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika Ramadan datang, maka yang dibuka adalah pintu-pintu surga. Pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Itu artinya kita disuruh masuk surga. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini tentunya harus kita barengi dengan amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita, amal-amal baik kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang sudah di hari yang ke-11 ini. Mudah-mudahan kita semua masih melakukan amal-amalan baik yang insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu amalan yang sangat dicintai atau yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Mengapa? Karena kita mulai dari pengertiannya dulu. Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan. Secara istilah adalah Al-Quran adalah sesuatu atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan di bulan Ramadan. Ya, anak-anakku, santri-santriku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran? Al-Quran ketika membacanya maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita membaca Al-Quran maka kita mendapatkan pahala. Ya. Kalau dalam kitab-kitab tafsir yang ringkas itu disebutkan bahwa Al-Quran al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muta'abbad bitilawati, yaitu bernilai ibadah ketika kita membacanya. Masya Allah, ketika
bulan-bulan seperti sekarang ini, ketika keadaan seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, ya, ketika kita di lockdown, berada di rumah saja, maka alangkah baiknya kita memiliki amalan. Kita memiliki amalan kebaikan ketika kita di rumah saja. Karena betapa meruginya, betapa rugi sekali orang yang ketika lockdown tetapi dia tidak melakukan apapun. Ketika dia berada di rumah saja tetapi dia tidak menjalankan aktivitas yang manfaat, ya. Salah satunya yaitu adalah membaca Al-Quran. Kegiatan yang sangat dianjurkan membaca Al-Quran yaitu di bulan Ramadan adalah sangat mulia, ya. Mengapa? Karena di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul amal min ummati qiraatul Quran." Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran." Yaitu sebaik-baik atau seafdal-afdalnya, paling baiknya, paling afdalnya amal ibadah dari hambaku adalah membaca Al-Quran. Itu Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan. Bagaimana kita tidak percaya kalau Rasulullah yang mengatakan? Ya, kemudian di dalam Al-Quran juga ketika kita membacanya, ya, itu akan dibalas pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan setara di bumi, yaitu 10 kebaikan. Nah, kita tidak tahu 10 kebaikan menurut Allah itu seperti apa. Jangan samakan 10 kebaikan dengan kebaikan kita di bumi, ya. Yaitu 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku mengatakan alif itu satu huruf, artinya satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Berarti satu alif saja itu sudah 10 kebaikan. Lam itu sudah 10 kebaikan dan mim itu 10 kebaikan. Masya Allah, alif lam mim sudah mengandung 30 kebaikan. Dikali ratusan huruf di dalam Al-Quran, ribuan huruf di dalam Al-Quran. Masya Allah, ayolah para santri-santriku sekalian, saya mengajak kepada kalian semua, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita senang dengan Al-Quran, ya. Minimal 1 hari 1 malam kita baca 1 juz 1 hari 1 malam di bulan Ramadan ini. Karena setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ketika hal itu sebagai anjuran, sebagai hal yang positif, maka itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu huruf saja 10 kebaikan, maka wallahu alam berapa lipat ganda dari 10 kebaikan tersebut dikali ratusan huruf yang kita baca perharinya di dalam Al-Quran. Masya Allah. Hadirin sekalian, hadirin sekalian, anak-anakku, santri-santri, santriwan santriwati Darul Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran itu adalah bermanfaat bagi kita, yaitu sebagai syafaat. Manfaat Al-Quran itu sebagai syafaat ketika kita di hari kiamat nanti. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qara al-Quran, iqra'ul Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Iqra'u, bacalah kalian Al-Quran kepada Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran nanti syafi'an, menjadi apa? Syafaat, penolong. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, ketika hari kiamat, syafi'an sebagai penolong, ya, li ashabi, kepada pembacanya. Oleh karena itu, santri-santriku sekalian, kalau kita mau ditolong Al-Quran, ketika kita pengen diselamatkan oleh Al-Quran ketika hari kiamat nanti dari panasnya api neraka, ya, dari hisab yang begitu lama, maka bacalah kita Al-Quran ini, ya. Karena Al-Quran sudah tersedia, sudah tidak ada alasan lagi bagi kita tidak ada Al-Quran. Di HP pun sudah ada Al-Quran. Jangan setiap hari kita
mentang-mentang lockdown, mentang-mentang tidak ada kerjaan, mentang-mentang nganggur saja di rumah, kita rebahan, kita main HP sepanjang hari. Na'udzubillah wa a'yadzubillah. Ya, sebisa mungkin kita isi waktu kita di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Qur'an. Santri-santriku sekalian, adapun beberapa keistimewaan Al-Qur'an, ya, keistimewaan Al-Qur'an itu saya sebutkan 2 saja. Mungkin banyak, tetapi saya sebutkan 2, yaitu yang pertama sebagai petunjuk manusia dari hak dan yang batil, dari yang benar dan yang salah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari yang benar dan yang salah. Sering kita jumpai dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah. Selalu seperti itu. Contohnya selalu membicarakan tentang surga dan neraka, selalu membicarakan tentang perintah dan larangan dan sebagainya. Itulah isi Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Orang kalau di perjalanan, orang kalau di dalam kegelapan, dia pasti membutuhkan yang namanya lampu. Dia pasti menunjukkan yang namanya petunjuk. Kita hidup bagaikan di malam hari. Kita hidup bagaikan sedang berjalan, yang harus ditunjukkan, ya, yang harus ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Al-Qur'an datang sebagai petunjuk itu. Yang nomor 2, keistimewaan Al-Qur'an adalah yaitu sebagai obat, ya, sebagai obat bagi seseorang yang sakit, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami telah turunkan Al-Qur'an, ya, sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Saya ulangi lagi, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 82. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi penawar, sebagai penawar obat ketika seseorang sakit. Kita lihat ketika kita di rumah sakit, biasanya kita jumpai saudaranya, keluarganya dan lain sebagainya, tetangganya dan lain sebagainya membacakan Al-Qur'an di samping pasien, ya, di samping seorang yang sedang sakit. Yang membacakan surah Yasin, membacakan surah Al-Baqarah dan sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka mempercayai bahwa Al-Qur'an itu sebagai obat. Dan kita juga harus percaya bahwa Al-Qur'an sebagai penawar dari obat rasa sakit, ya, penawar dari rasa sakit, sebagai obat penawar dari rasa sakit yang kita alami. Nah, itulah keistimewaan Al-Qur'an, yaitu saya sebutkan hanya ada 2, yaitu sebagai petunjuk, ya, yang akan menjadikan penjelas. Kemudian yang kedua adalah sebagai obat bagi manusia yang sedang sakit. Bahkan ketika kita sekarang ini hidup di zaman corona, hidup di zaman pandemi COVID-19 ini, mari kita perbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Mana tahu di dalam tubuh kita ini sudah terserang virus, ya, tapi naudzubillah min dzalik, ya. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, insyaallah penyakit itu akan berangsur hilang. Penyakit itu, virus itu akan berangsur hancur dan sebagainya. Ya, anak-anakku, santri-santriku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kehebatan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya. Seperti tadi hadis yang saya bacakan bahwa 1 huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita bacanya di bulan Ramadan, maka 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sekian lipat kebaikan pahala. Kemudian nomor 2, menjauhkan diri dari godaan setan. Ketika orang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia enggan untuk berbuat zalim, maka dia enggan untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya. Karena memang
salah satu jalan yang harus dia tempuh, harus dia pilih adalah kebaikan atau keburukan. Kalau dalam surat Al-Baqarah disebutkan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum taktumun. Tidak akan bisa bercampur antara kebaikan dan keburukan. Maka ketika seseorang memiliki kebaikan, maka dia tingkah lakunya, sifatnya akan menjadi baik. Kalau dia memilih keburukan, maka tingkah lakunya akan menjadi buruk dan sebagainya. Kemudian nomor 3, kehebatan membaca Al-Quran adalah lebih mengetahui apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita pahami arti perkata, ayat per ayat, apa saja sih maksud yang terkandung dalam surat ini. Walaupun kalau kita masih berada di tingkatan paling awal, yaitu baru membaca, tetapi sedikit demi sedikit lah, ya kan, kita berproses untuk mengetahui apa maksud dari yang kita baca. Kemudian nomor 4, membuat hati tenang. Masya Allah, ketika kita gelisah, ketika kita punya masalah, apalagi sekarang ini masalah ekonomi di mana-mana, ya, marilah selalulah kita membaca Al-Quran, ya, karena dengan membaca Al-Quran, ya, pasti diawali dengan berwudu, ya. Kalau orang sudah berwudu, maka satu step ketenangan sudah dimiliki. Kemudian ditambah lagi setelah itu membaca Al-Quran, maka orang itu semakin menjadi tenang. Kemudian nomor 5, membangun pikiran yang positif, ya. Karena Al-Quran itu mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Tidak pernah Al-Quran itu mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, maka yang terbangun dari pikiran kita adalah sesuatu hal yang positif, sehingga kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi sesuatu yang positif pula. Itulah dari tadi 5 kehebatan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Anak-anakku, santri-santriku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghafal Al-Quran itu Masya Allah, ya, kita tidak akan hafal ketika kita tidak membacanya terlebih dahulu, ya. Saya melihat beberapa orang yang menghafal Al-Quran itu dia pasti membacanya beberapa kali dulu. Ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Itu kenapa? Karena yang seperti itulah yang lebih kuat hafalannya. Beda ketika kita menghafalkan, ya, langsung kita hafalkan tanpa dibaca terlebih dahulu beberapa kali. Ya, itu akan lebih mudah hilang. Ya. Bayangkan ketika kita menghafal, ya, satu huruf tadi dibilang 10 kebaikan. Kita membaca, menghafal. Menghafal itu kan artinya mengulang-ulang terus, mengulang. Kita baca terus menerus hingga akhirnya menjadi hafal di dalam otak pikiran kita. Nah, bayangkan ketika itu sudah kita ulang berkali-kali, maka berapa lipat ganda lah pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini ketika kita menghafalnya di bulan Ramadan. Masya Allah. Maka dari itu, anak-anakku, santri-santriku, santri Darul Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita gemar membaca Al-Quran. Lebih-lebih kita gemar membaca atau menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena itu akan mengulang-ulang bacaan kita, ya, akan menambah koleksi hafalan kita. Masya Allah, ya, kita isi lockdown kita ini, kita isi kegiatan kita ini dengan kegiatan yang positif. Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Oke. Kemudian ini saya kasih tahu bahwasanya keistimewaan orang yang menghafalkan Al-Quran, ya, itu adalah dia memiliki hak syafaat. Ketika kita sudah hafal Al-Quran, itu memiliki hak syafaat sekitar berapa? 10 orang. Kita memiliki hak syafaat itu 10 orang, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya bahwa barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikannya hak syafaat untuk 10 anggota keluarganya, di mana mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk neraka. Masya Allah, ya. Kita hobi membaca Al-Quran, kemudian kita hafalkan Al-Quran, dan setelah itu kita diberikan hak syafaat, ya. Kita ini mampu menolong seseorang kita ketika mampu menolong seseorang keluarga kita atau saudara kita yang mana mereka itu sudah dipastikan masuk neraka. Masya Allah. Ini gambaran bahwa sungguh sangat mulianya sang penghafal Al-Quran, ya. Ketika di hari kiamat nanti, orang seperti ini, penghafal Al-Quran ini akan bisa menolong saudara-saudaranya, bisa menolong keluarganya, kedua orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya,
ya sebanyak 10 orang. Ya, yang mana 10 orang tadi yang sudah bisa dipastikan masuk neraka, tetapi adanya syafaat dari dia si sang penghafal Al-Qur'an itu, mereka tidak jadi masuk neraka. Masya Allah ya. Siapa yang tidak ingin seperti itu gitu ya. Mari dengan adanya ini, maka sama-sama dengan adanya bulan Ramadan, maka sama-sama yuk kita menghafalkan Al-Qur'an ya. Kita semangat menghafalkan Al-Qur'an. Jangan dibuang-buang waktu yang sudah sedemikian banyak nganggur ini gitu ya, yang sedemikian kosong ini. Di dalam masa-masa lockdown ini, di dalam masa-masa pandemi ini, ya kita berada di rumah saja, dan itu sebenarnya waktu yang tepat untuk kita isi dengan menambah hafalan kita, dengan menambah bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Karena apa? Karena orang yang rugi adalah orang yang ketika berada di rumah kemudian memiliki waktu kosong, memiliki waktu lenggang, dia tidak mau menghafalkan Al-Qur'an, bahkan dia tidak mau membaca Al-Qur'an sedikit pun. Na'udzubillah wa a'udzubillah. Mari kita sama-sama menyenangi Al-Qur'an, mari kita sama-sama dekat dengan Al-Qur'an dan sebagainya. Malaikat Jibril itu paling mulianya Al-Qur'an karena menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah paling mulianya Nabi, sebaik-baiknya Nabi karena ia menerima wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kemudian Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu menjadi mulia dengan sebab bahwa di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar adalah paling mulianya malam yang paling terbaik dari 1000 bulan. Sehingga umat manusia Nabi Muhammad SAW dikatakan umat terbaik karena ia menerima Al-Qur'an, karena ia menerima ajaran-ajaran atau wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa bukti Al-Qur'an itu, ketika sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia akan menjadi istimewa, maka dia akan menjadi terbaik, sesuatu yang terbaik. Maka ketika kita ingin menjadi sesuatu yang terbaik, umat yang terbaik, orang yang terbaik, ayo mari kita dekat dengan Al-Qur'an. Ayo sehari kita khatamkan Al-Qur'an 1 juz, sehingga dalam 1 bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkannya 30 juz. Amin amin Allahumma amin. Baik santri-santriku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di dalam bulan Ramadan ini kita bisa berbuat hal-hal yang baik-baik, kita bisa isi dengan acara-acara yang baik-baik ya, dengan pahala yang berlipat ganda. Masa tidak mau? Insya Allah kita ingin mendapatkan pahala semuanya, insya Allah ya. Maka dari itu saya menghimbau dan mengajak kepada para santri-santriwan santriwati Darul Hikam untuk selalu membaca Al-Qur'an, kemudian menghafalkan Al-Qur'an. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.